Inilah lokasi perkebunan ataupun agrowisata kebun anggur mini Kurnia Grape. Nah, seperti inilah kondisinya, hanya di samping rumah yang ada di daerah Tulang Bawang Barat. Pastinya kita bisa masuk langsung. Nah, ini gerbangnya bisa buka otomatis karena ada yang membukakan. Nah, ini kita lihat posisinya, bentuknya kebun kita, kebun anggur mini. Tuh, buahnya bisa dilihat. Ini lokasinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kurnia Grape, di kebun anggur mini Kurnia Grape. Selamat sore buat seluruh viewer dari Kurnia Grape ataupun subscribernya. Kita mau membahas tentang pengangguran. Kadang kan orang ini ingin melakukan sesuatu ini yang jelas butuh pemikiran yang matang dan modal pun lumayan besar. Jadi kalau menurut saya, kalau ingin berkecimpung dalam pengangguran, fokus dulu. Fokus dalam arti kita harus memilih salah satu varietas yang memang benar-benar cocok di tempat kita. Karena yang jelas di tempat kita cocok, di tempat orang lain tidak cocok. Jadi nggak harus ikut-ikutan yang katanya ada jenis baru yang bagus. Ya, itu juga kan belum tentu cocok di tempat kita. Kalau kita mau mengejar itu, ya kapan kita bisa panen atau mengenyam hasilnya. Jadi yang seperti saya lakukan, kayak di kebun saya ini, saya hanya mengandalkan jenis Ninel, Jupiter, Nizina, dan alhamdulillah lumayan bisa dinikmati, bisa menghasilkan, bisa menambah penghasilan, malah justru sekarang menjadi penghasilan pokok saya justru dari pengangguran dengan menanami anggur di sekitar rumah. Nanti bisa kita lihat lokasinya, nggak lebar, cuman di samping rumah udah bisa menghasilkan, memberi penghasilan atau bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari tanpa bekerja dimanapun. Dengan cara gimana? Dan caranya bisa lokasi kita sulap menjadi agrowisata, ataupun kita bisa mengelola buahnya sebaik mungkin agar buah ini bisa kita jual. Jadi jangan ragu. Nih, seperti salah satu contoh ini, misalkan kita sore-sore begini sambil nyantai, ini melelah karena lelahnya kegiatan di pagi hari, kita sambil nyantai, ini bisa sambil menikmati buah anggur di kebun kita sendiri. Ini tinggal milih, kita petik, gratis hasil karya sendiri. Jadi manisnya luar biasa walaupun belum matang sempurna. Jadi menurut saya, coba dulu yang paling genjah, yang paling tahan di tempat kita. Baru setelah memang benar-benar cocok, kalau memang mau dikebunkan atau mau dibuat agrowisata, bisa. Sebenarnya kuncinya cuma satu, yang penting kita telaten, terus kita rajin,
Yang utama kita buktikan bahwa di tempat kita bisa berhasil, minimal bisa berbuah banyak, buahnya bisa maksimal. Tanpa kita promosi pun orang-orang akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu harus jenis yang mewah, jenis yang wow. Ini aja udah mengundang banyak orang, terutama pejabat-pejabat daerah, instansi pemerintahan ataupun dari perusahaan, sekolahan. Alhamdulillah sudah berkunjung di Kurnia Grab karena bisa melihat langsung ataupun bisa mencicip langsung buah yang ada di Kurnia Grab. Oke, nanti kita bisa lihat seberapa sih lokasinya dan varietas apa aja yang ditanam. Kalau varietas insya Allah kalau 50 varietas lebih. Cuman yang produktif ya cuman jenis tertentu. Jadi yang lainnya mungkin kalau musim seperti ini, musim penghujan, yang lainnya bunganya rontok. Karena di sini tidak menggunakan peneduh atau plastik UV atau greenhouse. Jadi ini terbuka, lokasi terbuka, perawatan apa adanya, pemupukan nyari yang ada di sekitar kita, nggak perlu yang susah-susah, yang merek mahal-mahal. Yang penting kuncinya cukupi nutrisinya. Jadi kita harus mengatur dari nutrisinya tanaman. Tanaman kuncinya kalau menurut saya hanya NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalau itu bisa mengatur, dalam arti bukan kita harus beli NPK. Nah, dari kita atur N-nya berapa, B-nya berapa, K-nya berapa, kita sesuaikan. Setiap tempat tidak bisa. Karena ada yang bertanya, misalkan pupuk ini cocok enggak, cocok apa enggak? Ya saya nggak bisa menjawab dengan pasti karena yang jelas saya tidak tahu kondisi tanah di tempat sampean, terus unsur hara yang terkandung dalam tanah juga kita nggak tahu karena di setiap tempat kandungan unsur hara itu tidak sama. Jadi minimal harus kita nyoba dulu, Jadi sampai nyoba nanam, kira-kira kurangnya di unsur apa, nanti insya Allah kelihatan. Oke, nggak perlu berpanjang lebar. Jadi kalaupun ada yang ingin belajar menanam anggur, khususnya anggur impor, bisa langsung datang di Kurnia Grab ataupun bisa lewat telepon kita ngobrol, siapapun insya Allah saya terima. Yang penting pas saya nggak keadaan sibuk ataupun lagi ada tamu. Oke, kita lihat dulu gimana posisi kebun di Kurnia Grab ini seperti apa gitu. Oke. Ini lokasi kebun di Kurnia Grab. Itu tanaman yang baru ditanam sekitar 4 bulan yang lalu. Udah ada buahnya, cuman nggak kelihatan. Ada beberapa varietas, terutama yang paling banyak jenis Ninel. Kalau yang ini sama 5 bulan yang lalu. Ini lokasinya yang ada di Kurnia Grab. Lebarnya sekitar 20 kali 30, semua memakai kerangka baja ringan. Nah ini jelas tidak ada atap. Mungkin ada yang bilang ada atapnya, ini tidak pakai atap. Jadi walaupun begitu buah masih tetap bisa bagus. Jadi seperti inilah tampak dari bawah. Semua dibuat gulutan dan dipasang batako supaya rapi karena di sini
sering dijadikan tempat untuk berwisata, sekedar selfie-selfie ataupun nyicip buah yang ada. Kalau yang pas ada yang matang bisa mencicip. Lokasinya ini masih pembentukan batang awal, jadi ada sebagian yang membawa buah, ada yang enggak. Itu juga ada buahnya seperti ini. Ini masih kelihatan acak-acakan karena memang masih proses pembangunan. Ini adalah calon gazebo yang kita buat, masih dalam proses. Jadi kalaupun ada nanti pengunjung yang berkunjung bisa santai-santai di gazebo ini. Ini adalah lokasi di Kurnia Grab. Semua kita bikin bulutan supaya tujuannya ini untuk menghindari jamur. Yang pertama, karena kalau air sering tergenang, medianya tergenang air, nanti lama-lama akan menimbulkan jamur. Ini yang beberapa sekitar 10 bulan kita tanam, yang buahnya masih tetap ada, masih muncul buah terus menerus. Nih, itu belum mateng, ini udah kelihatan gede-gede. Itu nanti habis ini udah besar dan mudah-mudahan udah mateng. Ini lokasi kebun kita. Semua pakai baja ringan. Dan perlu diingat, semua ini tanpa modal, dalam arti tanpa kita rogoh kantong. Jadi semuanya ini dari anggur kembali lagi ke anggur. Jadi keuntungan dari usaha anggur ini, awalnya nyicil sedikit demi sedikit, akhirnya bisa terpasang semua baja ringan. Awalnya dulu pakai bambu. Nah, itu pagar tembok pun hasil dari sini. Buat penyemangat kawan-kawan yang ingin menanam anggur, inilah hasil dari saya menanam anggur. Bisa membuat kebun mini di sebelah rumah seperti ini. Ini semuanya dari situ. Dan syukur alhamdulillah, bahkan kebutuhan rumah pun hasilnya dari sini. Saya sekarang profesinya hanya murni pengangguran. Kebetulan yang anggur tabula pot udah habis terjual semua, jadi nggak ada yang di tabula pot. Nah, ini yang beberapa waktu lalu kita pangkas, ini umur sekitar 3 bulan. Nih, udah keluar bunga. Ini pemangkasan pembentukan batang sekunder. Nih, kita lihat. Ini lokasi pembibitannya. Pembibitannya tertutup tempatnya. Ini adalah anggur yang pertama kali ditanam. Nih, satu para-para ini. Ini saya mulai mengenal anggur sekitar 2,5 tahun yang lalu. Inilah, ini jenis Nizina yang pertama kali saya tanam. Dan itu jenis Favor. Ini sekitar 2,5 tahun. Jadi walaupun musim hujan, sebenarnya kalau perlakuan kita bagus, intinya rajin, insya Allah jamur pun tidak ada. Nih, bunga karena sering waktu penyerbukan kena hujan seperti ini, tidak bisa sempurna, tapi ya lumayan panjang. Nih, jadi buah-buahnya ini masih banyak, tidak putus.
Nih. Nah, kalau seperti ini bisa mulai disortir nih. Ini bisa disortir. Awalnya dulu pengen mengenal anggur bukan karena pengen membuat kebun, tidak. Awalnya hanya sekedar hobi, karena saya hobi menanam tanaman. Jadi jenisnya dulu macam-macam. Ternyata terlihat prospeknya bagus. Langsung saya perbanyak. Dan alhamdulillah mulai dikenal banyak orang. Karena saya bisa membuktikan bahwa anggur ini gampang berbuah. Alhamdulillah sekarang ini banyak pesanan bibit. Jadi banyak yang pesan bibit ke kita. Jadi kalau pesan bibit harus ngantri. Karena bibit khusus saya buat bibit tidak asal ambil entres. Jadi memang saya ambil entres dari indukan yang udah produktif, agar nanti bibitnya pun bisa menghasilkan pohon anggur yang berkualitas, minimal seperti ini. Itu buah yang matang-matang, ini yang baru merentol-merentol nih. Ini yang banyak ini, terutama jenis ninel yang saya kembangkan. Mungkin itu dulu dari saya. Maaf bukannya pamer, hanya buat penyemangat. Jangan kendor yang pengen menjadi pengangguran, dalam arti bukan pengangguran beneran, tapi bergelut dalam dunia anggur, dalam budidaya anggur. Jadi enggak perlu ragu. Ayo kita mulai, kita tunjukkan dengan orang sekitar kita bahwa di tempat kita pun buah yang mahal ini bisa berbuah bagus. Oke, jangan lupa subscribe. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar, ataupun bisa langsung WA, ataupun telepon langsung bisa ke nomor saya. Ini nanti tertera. Dan jangan lupa juga tolong majukan channel ini supaya banyak dikenal orang. Tolong dibantu di share, di subscribe, diperkenalkan dengan sanak family ataupun kawan-kawan terdekat. Oke, salam pengangguran dari Tubaba.